siang pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Dan kali ini spesial ya, berbeda dengan episode sebelumnya, hostnya ganti. Karena memang sekarang kita juga berada di lokasi yang berbeda. Bersama saya Lia Gisti. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Kobar Pekalongan. Dan tentunya pemirsa, tema Expose hari ini yaitu mengenai anak-anak muda yang peduli terhadap lingkungan. Dan kira-kira ada siapa sih narasumbernya ya? Kita akan ngobrol dengan siapa hari ini. Dan di sebelah saya sekarang sudah ada Mas Fai atau Mas Faisal ya, tapi kerennya adalah Mas Fai. Ini Mas Fai ini adalah ketua dari komunitas Kobar. Kobar ya Mas ya. Ini Kobar nih apa sih Mas singkatannya? Ya, Kobar ini singkatan dari Kolaborasi Aksi Generasi Muda Kota Pekalongan. Sebuah komunitas yang lahir baru 1 tahun yang lalu, ya, karena kita terbentuk tahun 2022 ya, melalui program daripada kemitraan yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekalongan. Ya. Oke, berarti itu adalah komunitas untuk isu perubahan iklim gitu betul, ya? Ya. Dan ini kan dari namanya adalah apa singkatannya? Kolaborasi Aksi. Kolaborasi Aksi Generasi Muda Kota Pekalongan. Oke, jadi ini anggotanya anak-anak muda semua, Iya, Mas? anak-anak muda, mulai dari tingkatan SMA sampai mahasiswa. Oh gitu, Iya. ada range umurnya nggak sih? Kalau umur kita mulai dari 16 tahun sampai 25. Oh, oke. Iya. Berarti saya masih bisa masuk dong ya? Boleh, saya bisa masuk. Tapi kalau misalnya mau gabung di komunitasnya nih Mas, ada syarat-syaratnya tertentu nggak? Kebetulan kami tidak menetapkan persyaratan tertentu untuk bergabung di komunitas kami, karena yang ingin kami lakukan adalah untuk Pekalongan yang lebih baik. Jadi siapapun boleh bergabung, dan nama kami juga kolaborasi. Kami berharap bisa bekerja sama dengan pihak manapun, entah itu dari pemerintahan, entah itu dari komunitas lain dan lapisan masyarakat yang lain juga. Oke, berarti sasarannya untuk semua orang. Ya, untuk semua orang. Anak-anak muda. Anak-anak gitu muda, ya, karena kan anak muda ini kan salah satu yang terdampak. Dalam artian perubahan iklim ini kan sebetulnya mengancam kehidupan anak muda mendatang ya. Iya, benar. Kalau orang-orang yang sudah generasi zaman dulu itu kan apa ya istilahnya sudah mau selesai kan gitu. Tapi untuk anak-anak muda ini kita benar-benar mendapatkan tantangan di masa depan, di mana perubahan iklim betul-betul menghantui masa depan kita. Oke, berarti ini kan baru 1 tahun ya? Baru 1 tahun. Masih ya. bayi Baru gitu. Minggu kemarin kita mengadakan anniversary gitu. Oke, bulan 1 apa, tahun. Mas? Bulan Juli. Wow, selamat ulang tahun ya untuk Terima Kobar kasih, ya. terima kasih. Oke, nah dari awal buka nih, dari awal terbentuknya, Iya. sudah ada berapa anggota nih sampai sekarang? Ya, untuk sampai saat ini Kobar Pekalongan sekarang beranggotakan 170 orang dari pemuda Kota Pekalongan. Oke, itu khusus Kota Pekalongan aja atau dari kabupaten juga boleh ikut? Khusus Kota Pekalongan. Khusus Kota Pekalongan. Akan tetapi karena perubahan iklim ini juga berdampak di wilayah Pekalongan dalam artian Batang maupun kabupaten, kami sangat terbuka apabila ke depan kita akan ada pemuda yang ingin bergabung dengan kami. Kita bisa melakukan aksi bersama dalam melestarikan lingkungan kita. Oke, berarti ini juga bisa panggilan untuk anak-anak muda. Betul Kota sekali. Pekalongan gitu Kami ya? sangat terbuka untuk anak-anak muda di Kota Pekalongan maupun sekitarnya, Batang, Pemalang maupun Kabupaten Pekalongan, untuk berkolaborasi bersama demi lingkungan kita yang lebih baik, untuk kehidupan kita yang lebih baik pula. Oke, seru banget nih kayaknya ya Mas ya? Iya, harus Biasanya seru dong. Kegiatannya apa aja sih kalau Kobar itu? Ya. Kalau Kobar ini kita kegiatan harus sesuai dengan apa yang diminati anak muda. Oke. Ya. Kemarin kita melakukan youth camp di tahun 2023 ini, bulan Maret tanggal 10 sampai 13. Kita melakukan youth camp dengan tema Trust Interest. Trust Interest. Ya. Oh iya, saya sempat baca juga tuh di Instagram. Iya, betul sekali. Ya. Itu kita mengajak 50 pelajar setingkat SMA sederajat di Kota Pekalongan untuk melihat kondisi terkini sampah yang ada di Kota Pekalongan, terutama di Kelurahan Degayu, karena TPA kita kan ada di Kelurahan Degayu. Itu tempat saya tuh, Mas. Oh, jenengan Degayu juga ya? Aduh, terkenal nih kayaknya desa saya ya. Oke.
Kebetulan saya juga Kelurahan Degayu. Wah, tetangga ternyata. Plot twist ternyata ya pemirsa ya. Oke. Ya, dari Kelurahan Degayu itu kan tempat pembuangan akhir ya Mbak ya. Sampah yang masuk itu belasan ton, Iya, betul. dan itu setiap harinya belasan ton, dan kondisinya sudah overload. Sekarang sudah setingkat 25 cm, 25 meter lebih, sudah oke. 3 rumah lebih ya Iya, kalau benar-benar. ditumpuk itu. Kita mengajak anak muda untuk datang ke sana melihat kondisi terkini TPA, Oke. sehingga nanti anak muda bisa mengetahui dan juga belajar bagaimana kita menanggulangi darurat sampah tersebut. Oke. Dan salah satu caranya nih Mas, bisa dong mungkin dari pengelolaan sampah mungkin upcycling ya? Iya, upcycling. Dari penggunaan plastik berarti. Betul, betul. Kami menganjurkan kepada anggota kami untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Oke. Jadi kemana-mana ini bawanya tumbler, Oh iya, gitu ya. benar-benar ya. Supaya tidak untuk mengurangilah penggunaan sampah plastik. Lalu di kegiatan Youth Camp Trust Interest juga Oke. kita berkunjung ke beberapa tempat, salah satunya di TPS 3R di Bendan, lalu di bank sampah di Panjang. Jadi selain anak muda mengetahui kondisi sampah yang ada, anak muda juga tahu bagaimana cara menguranginya. Salah satunya ya dengan pengolahan sampah dari bank sampah sampai TPS 3R. Oke, Mas, dan katanya juga Kobar ini melakukan acara barter ya dengan sampah ya? Betul. Kita di bulan puasa melaksanakan kegiatan barter ya, tukar Oke. sampahmu dengan makanan. Oke. Jadi masyarakat kita menyiapkan 50 bungkus makanan di Jetayu. Masyarakat yang ingin menukarkan sampahnya akan kita ganti dengan makanan. Dengan makanan? Iya, dengan makanan. Oke. Kalau jenis sampahnya sendiri bebas? Atau Bebas, sampah apapun bebas. Ya. Karena sebetulnya kami ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa sampah ini memiliki nilai. Oke. Sampah ini berharga, bisa kita tukarkan dengan barang yang lebih bernilai gitu ya. Oke. Nah, terus dari sampahnya sendiri yang berarti kan diterima oleh teman-teman Kobar Ya, ya? betul. Terus selanjutnya ada proses ulang. Ya, dari sampah kita proses, sampah yang kita bisa kita daur ulang, yang tidak bisa residunya kita sampaikan ke TPA. Oke, berarti Ya. kembali lagi akhirnya juga ke TPA Ya, lagi kembali ya? lagi ke TPA. Oke, dan ini juga sempat dengar-dengar nih Mas, bener nggak sih katanya tuh sampah plastik bisa jadi aspal? Ya, EcoBrick ya. Iya. Dari beberapa yang kita pelajari dari sampah plastik itu sebetulnya bisa dimanfaatkan entah itu sebagai aspal atau sebagai balok-balok kayak batako gitu ya. Oke. Oh, itu bisa juga ya? Bisa juga disusun, akan tetapi mungkin memerlukan waktu yang cukup lama ya. Iya, Prosesnya juga mesin-mesinnya juga kan. Betul. Jadi mungkin bisa untuk masukan juga ya, mungkin Ya. ke depannya bisa Ke depan ya harusnya jauh lebih baik ya, lagi gitu. pengelolaan sampah di tempat kita ini kan sedang tahap perbaikan terus ya. Maksudnya bagaimana sampah ini tidak ada perluasan wilayah TPA-nya, akan Betul. tetapi bagaimana yang sudah ada di sana ini berkurang, entah itu caranya dengan kita melakukan inovasi-inovasi dari sampah atau bagaimanapun. Ini yang harus masyarakat Kota Pekalongan cari gitu, bagaimana solusinya gitu. Oke, tentang sampah ya, paling Tentang utama sampah, juga ya. iya. So far gimana nih Mas tentang sampahnya nih? Sekarang kalau menurut Mas Fai sendiri nih, Sampah ini apa ya, sudah darurat sih kalau parah banget Iya, ya Mas. sudah ya, Mas? parah kalau dari sebagai saya. warga Degayu kayaknya bau sampahnya Ya. itu udah parah. Karena sampah selain seharinya itu banyak ya yang masuk ke TPA, Bener. sampah ini juga mengandung gas yang memperparah perubahan iklim. Oke. Dari sampah yang ada itu, gunung-gunungan sampah itu, selain memperparah perubahan iklim, sampah yang masuk ke aliran air di sungai itu juga akan mempengaruhi kondisi air, Oke. sehingga berdampak negatif pada ekosistem perairan, Oh, iya, juga benar-benar. tumbuh-tumbuhan yang ada di sana karena zat kimia yang terkandung di dalam sampah. Oke, berarti selain pencemaran sampah tempatnya Iya. yang kotor,
ada udara juga tercemar, udara ya. tercemar, air juga air bisa tercemar, juga, ekosistemnya ya. juga Ekosistemnya juga iya. ya. Jadi benar memang bertaut ya sebenarnya ya Mas ya. Iya. Masalah itu ya dari sini nyambung ke sini Nyambung. gitu ya. Pekalongan ini darurat. Aduh, ayo dong anak muda yuk kita gabung Anak aja muda lah ya. semuanya, ayo kita bareng-bareng bagaimana lah kita beraksi bersatu untuk Pekalongan yang lebih baik lagi. Oke. Dan biasanya nih Mas ada kegiatan rutin nggak sih dari komunitas Kobar sendiri? Ya, kegiatan rutin kami karena kami di tahun 2022 kita melaksanakan penanaman mangrove media Oke. bumbung. Jadi kegiatan rutin kami nanti perawatan mangrove. Perawatan Iya. mangrove. Karena medianya bumbung, mangrove-nya itu tidak langsung ke tanah. Bumbung itu apa sih Mas? Bumbung itu bambu. Oh, bambu. Ya. Oke. Ya, ini sebetulnya inovasi sih di Kelurahan Degayu karena kondisi airnya sudah tinggi. Iya. Kalau mangrove-nya langsung kita tanam ke tanah, Iya. itu tenggelam sehingga Oke. mangrove tidak bisa bernafas. Oke, oke. Nah, inisiatifnya kita taruh bambu dulu, sudah dilubang-lubangi di sana bambunya, lalu kita taruh mangrove di atasnya, Oke. sehingga batang mangrove dan daun-daunnya itu di atas permukaan air, sehingga bisa bernafas mangrove-nya. Oke, begitu. Nah, nanti perawatan kita di dalam bambu itu kita kasih tanah atau lumpur. Itu Di- sebagai unsur haranya. Oke. Ya, kita kasih lumpur itu setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan Setiap sekali. 3 bulan sekali. Nanti kalau lumpurnya sudah habis, kita isi lagi, berarti sehingga pertumbuhan mangrove itu benar-benar kita kontrol. Oh, oke. Iya. Berarti emang ada perawatan khususnya juga Ya, harus ada perawatan khusus. sendiri ya? Dan ini masih percontohan Oke. dan sudah 1 tahun alhamdulillah berhasil. Keberhasilannya 95% sih kalau dari 95%. iya 95%. Wow, keren sekali ya. Mungkin next nih Mas, daerah mana lagi nih yang perlu ditanam mangrove nih? Sebetulnya mangrove ini kan nggak hanya di pesisir ya, tapi Iya. memang pesisir kita ini kan rawan. Kita sudah tidak ada pasir pantainya. Penanaman mangrove di sana kalau ombaknya gede itu juga kurang baik bagi mangrove. Iya, betul. Sehingga nanti kita mungkin mencari tempat-tempat yang lebih aman, tidak langsung terkena ombak Ombak besar. air, ya, benar. Ombak di kita ini sudah besar. Iya, benar-benar. Kalau mangrove-nya belum kuat, kena ombak besar ya sudah Dia nggak otomatis kuat ya, hilang malah dia gitu jatuh ya. lagi ya. Dan yang menjadi masalah adalah kita mau nanam di mana mangrove-nya. Iya, benar-benar. Karena kan kalau kita tanam di tanah-tanah pribadi milik orang, ya sebetulnya nggak apa-apa sih. Tapi kalau suatu saat mereka punya kebutuhan lain ya, Betul. tanahnya mau dijual atau bagaimana kan itu di luar kuasa Jadi memang kita. harus gitu ya. dipikirkan juga untuk Iya. lokasi penanamannya juga Betul, ya, Mas, betul ya? sekali. Oke deh Mas Rai, kita istirahat dulu sebentar ya. Baik. Kita minum dulu karena udaranya panas, tambah panas kan? Iya, Sesuai pembicaraan kita Pekalongan kayaknya. memang panas. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expos, lebih dekat, lebih santai. Halo pemirsa, selamat siang, kembali lagi di Expos, lebih dekat, lebih santai. Dan masih di tempat yang sama, hari ini kita ada di bootcampnya Dinas Komunikasi dan Informasi di lapangan Mataram ya Mas ya? Betul. Lagi ada acara Pekan iklim ya. Pekan Iklim ya benar. Oke, kita lanjut ngobrol lagi deh ya Mas Fe ya. Ini kan tadi kita abis minum nih Mas. Iya. Seger banget rasanya. Seger. Ya. Dan kita serempet dikit nih tentang air nih ya. Dan kayaknya kemarin tuh komunitas Kobar lagi ada acara di Semarang ya kalau nggak salah ya saya Iya. baca-baca itu lagi diskusi dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar ya, Betul Gubernur Jawa Tengah. Tentang air di Pekalongan. Iya. Itu mungkin bisa dijelasin dong Mas gimana Iya. kondisinya? Oke, berangkat dari kondisi air bersih di Kota Pekalongan ya. Air di Kota Pekalongan ini kan kita kekurangan air bersih, Iya. sehingga pemerintah Kota Pekalongan kemudian ada program penggunaan air tanah. Oke. Penggunaan air tanah. Akan tetapi penggunaan air tanah secara masif, menurut penelitian itu ternyata justru
memiliki dampak negatif, Oke. yaitu penurunan muka tanah Oke. karena Pekalongan terbentuk dari aluvial batu muda. Oke. Ya, sehingga air yang kita ambil dari tanah itu membuat tanah kita ambles. Oke. Nah, tanahnya ambles, suhu udaranya panas, pemanasan global ya ini ya. Betul. Lalu es di kutub mencair, Iya. sehingga air lautnya naik. ya. Benar. Tanahnya ambles, air lautnya naik. Kita banjir terus dong Kota Iya, Pekalongan, betul, ya kan? betul. Nah, ini yang pengen kita sampaikan ke anak muda bahwa banjir yang datang ke jerambah rumah kita, bahkan tidak hanya jerambah ya, sampai ke kamar ya. Betul. Sampai belakang dapur malah. Ya, sampai kadang dapur ya. Tidurnya nggak banjir, bangun tidur banjir. Banjir. Ya kan? Sudah terbiasa kayak gitu. Aduh ya Ya, Allah. banjir yang datang ke kita ini bukan banjir biasa, bukan banjir rutinan setiap tahun ada, itu Iya, bukan. betul, Akan tetapi memang banjir yang kemudian diperparah oleh perubahan iklim. Oke. Sehingga banjir-banjir ini kan kita tidak tentu, tidak mesti. Benar. Kadang yang bulan yang prediksinya tidak banjir ternyata malah banjir. Iya, benar. Dan seterusnya. Ini kan menjadi hal yang mengerikan ya buat anak-anak muda ke depan ya. Betul. Kalau Pekalongannya, kalau kitanya tidak bergerak, tidak ada aksi, kalau kita diam, Pekalongan bisa tenggelam dong. Betul sekali. Berarti yang Pekalongan penting bisa adalah tenggelam. actionable-nya. Yang penting actionnya. Actionnya Nah, dari itu itu kami difasilitasi oleh kemitraan dan juga didukung oleh Adaptation Fund Oke. yang bekerja sama dengan Pemkot Pekalongan. Kami bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Kami menyampaikan isu air bersih di Kota Pekalongan dan juga isu perihal perubahan iklim. Oke. Nah, dari Pak Ganjar juga ada tanggapan-tanggapan mengenai respon yang bagus untuk anak muda. Gerakan anak muda ini Kobar Pekalongan juga bagaimana kita bergerak dalam aksi untuk melakukan atau membuat Pekalongan ini lebih baik lagi. Jadi lebih baik lagi tentunya. Iya, betul. Dan alhamdulillah kedepannya semoganya Harapannya harus lebih baik lagi, harus Kota lebih Pekalongan baik harus lagi. tangguh. Harus tangguh, Harus betul tangguh sekali. Pekalongan. Berarti berita tentang tanah di Kota Pekalongan itu penurunannya tinggi, itu benar ya berarti? Iya, kalau di Stadion Hugeng itu kan ada ya alat ukurnya Oke. berapa setiap tahunnya gitu. Dari kalau saya lihat dari tahun berapa itu ya, 2020 atau itu sampai 15 cm Per tahun? ya. Itu kan kalau terus-terusan seperti itu Iya, kan benar. beneran bakalan tenggelam. Benar, berarti beberapa tahun aja udah 1 meter ya penurunannya ya? Contoh di Kelurahan Degayu saja, yang dulunya swasembada beras yang bagus, ini sekarang tidak ada pertanian yang lahan tani yang kita kelola. Oh iya, benar. Tidak bisa kita Benar, kelola benar. karena semuanya sudah banjir. Udah ketutup air? Sudah air semua. Ini teman-teman kalau datang ke Kelurahan Degayu pasti Betul. kayak berasa di tengah laut, padahal itu dulunya sawah semua. Iya, yang arah ke pantai Yang ya? arah ke pantai. Oke, wow, berarti penurunan tanahnya tuh benar-benar kalau kita sadar itu benar-benar kerasa banget ya Mas ya? Harusnya kerasa. Harusnya kerasa, masa nggak peka sih? Oke, berarti itu tentang airnya memang harus diperbaiki juga Betul, lah ya. betul. Nah, selain itu nih Mas, mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan iklim nih mungkin. Ya. Apa aja tuh Mas? Ya, faktor lain yang mempengaruhi perubahan iklim itu ya dari kita sendiri. Bagaimana kita berkendara sepeda Oke, motor iya, benar. maupun mesin-mesin yang berbahan bakar fosil itu kan mengandung polusi ya, Betul. yang kemudian membuat rumah kaca dan efek yang negatif juga untuk bumi kita. Semakin panas, semakin nggak baik juga. Iya betul, berarti Iya. pertama dari penggunaan kendaraan ya. Iya. Itu bisa jadi polusi udara juga. Polusi udara juga. Selain itu apa lagi Mas? Kita bernafas pun kita menghasilkan karbon dioksida. Betul juga ya. Berarti kita Jadi jangan bernafas. harus napasnya Ya. pelan-pelan gitu Ya, kayaknya. bercanda ini ya. Jangan ya, harus Ya. tetap napas gitu ya. Harus tetap napas. Oke, Iya. itu berarti udara. Terus habis itu mungkin penggunaan AC nih Mas juga bisa Ya, penggunaan AC juga termasuk AC, kipas angin itu kan juga Kayaknya ada kipas nih, gimana Mas? Kita matiin aja. Jangan ya, nggak kuat sih. itu juga termasuk memperparah sih. Oke. Memperparah. Terus ada dari kotoran-kotoran hewan yang liar itu kan juga mengandung gas ya. Oke. Itu juga mengandung gas. Nah, sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkannya sih
bagus, akan tetapi kan selama ini kan kita tidak bisa memanfaatkannya. Iya, Bukan betul. tidak bisa ya, tapi kita belum mencoba memanfaatkannya gitu. Oke. Sehingga tingkah laku kita itu tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan untuk alam. Oh, oke. Kita naik motor ke sana kemari, mau ke warung 5 meter aja naik motor ya kan. Betul. Itu menghasilkan gas, sedangkan yang kita berikan untuk alam tidak ada gitu ya. Sama saja kita minta terus ke alam, tapi alamnya nggak kita jaga, kan alamnya bakalan rusak. Oke, berarti memang harus dengan kesadaran juga ya. Harus kita dengan kesadaran menjaga. juga. Tapi sebenarnya untuk masalah iklim ini kan masalah global juga Masalah ya, Mas, global, ya? tidak hanya Indonesia. Nggak cuma Indonesia Nggak aja, cuman benar. Indonesia. Dan sebenarnya kalau misalnya kita individu sendiri nih, mungkin kan pasti ada celah gitu mungkin untuk bisa membantu mengurangi kerusakan Betul, iklim gitu. betul sekali. Mungkin ada cara-caranya gitu Mas, tips-tipsnya sebagai anak muda nih Iya. ceritanya. Sebetulnya sebagai anak muda sih kita pergerakannya lebih enjoy ya harusnya ya. Seperti tadi mengurangi penggunaan sampah plastik, Oke. mengurangi kendaraan yang berfosil, berbahan bakar fosil. Betul. Kita juga harus lebih sering olahraga ya. Lebih sering olahraga. Olahraga juga ngaruh Maksudnya juga, bersepeda Oke. gitu kan, kita kan mengurangi penggunaan kendaraan Betul, yang betul, berbahan betul. bakar fosil Betul, ya. betul. Bersepeda itu kan Jalan kaki jalan aja kaki gitu ya. juga itu kan termasuk, selain meningkatkan pola detak jantung, Iya, membuat kita betul. lebih sehat, juga bumi kita juga bakalan lebih sehat. Jadi lebih sehat juga Betul ya. sekali. Dan mungkin kalau misalnya panas-panas gini, udah pakai kipas yang Pakai kipas manual kipas. aja, pakai tangan. Tapi kalau misalnya udah nggak betah banget, baru boleh pakai AC. Ya, tapi gitu ya. Pekalongan bener-bener panas banget. Emang benar sih Mas. Iya, betul. Kayaknya dirasakan semakin kesini semakin Semakin panas kesini ya. semakin panas. Kalau misalnya kita bikin mungkin dari Kobas nih Mas. Kok Kobas sih? Kobar. Iya, kobar. Kok Kobas sih Kobar? Ini mungkin Kobar bikin kegiatan menanam pohon gitu, bisa nggak Mas? Bisa ya. Di ini kita berencana melaksanakan penanaman pohon, karena pohon ini kan menghasilkan apa namanya? Kalau pohon mangrove ya, Betul. ini kan menyerap karbon ya. Jadi selain dia menjaga ekosistem pesisir, dia juga berdampak positif pada kondisi udara kita. Betul. Kalau Kobar, kita di tahun 2022 menanam 2.500 mangrove di Kelurahan Degayu. Wow, 2.500. Itu mangrove. satu kegiatan. Satu Sekali kegiatan ya. iya. Oke. Lalu di Kandang Panjang di PIM Oke. itu juga 16.500 mangrove. Ini kita bekerja sama dengan kemitraan maupun Pemkot. Oh, oke, berarti Iya. sudah ada kerjasama juga dengan Iya, Pemkot sudah ada gitu ya? kerjasama. Mungkin sudah ada bantuan-bantuan juga mungkin Mas dari Pemkot? Bantuan secara finansial belum ya, belum, maksudnya kita belum pernah mencoba mengajukan atau bagaimanapun. Akan tetapi ke depan kami harap gerakan-gerakan anak muda yang peduli dengan lingkungan itu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah maupun CSR di Kota Pekalongan maupun sekitarnya. Oke, berarti memang harus ada kerjasama dari stakeholdernya dulu, Stakeholder, betul. komunitas, masyarakat, semuanya. Memang Betul sekali. harus mulai dari diri sendiri juga ya, Mulai Mas, dari ya? sendiri juga. Oke, mungkin contoh simpelnya nih Mas, contoh simpel untuk anak muda yang aku pengen bantu dong untuk mengurangi kerusakan iklim gitu. Mungkin ada caranya, ada contohnya gitu Mas? Ya, sangat mudah sih sebetulnya. Kita belajar dari diri kita sendiri aja. Ya seperti tadi, mulai mengurangi kendaraan itu, dan jangan terlalu sering belanja pakaian ya. Ya, aduh, itu kenapa tuh Mas? Mas? Aduh, saya merasa tersindir Karena nih. masyarakat kita ini suka kalau belanja pakaian. Betul. Sedangkan di lemarinya itu masih numpuk banyak pakaian. Ini kan betul. limbah juga ya. Betul. Limbah fashion ya. Limbah fashion itu sebetulnya juga berdampak ke perubahan iklim. Oke. Iya. Jadi teman-teman, ya pakaian yang masih layak kita gunakanlah pakaian Oke. yang masih layak. Dan kebetulan Kobar memiliki kegiatan berupa reparasi pakaian bekas. Oke, yang jahit, batik itu ya? Batik reparasi pakaian bekas menggunakan pewarna alami. Pewarna alami. Ya, dari indigo vera. Jadi warnanya biru. Oh, warnanya. Warna biru. Oke, itu mungkin bisa diceritain sedikit dong Mas, kegiatannya seperti Ya, apa sih? kami sih ini ya, pakaian-pakaian di rumah itu kan
menumpuk ya Mbak Iya, ya, benar. menumpuk, dan kami pengen bagaimana sih kita mengurangi belanja pakaian, tapi menggunakan pakaian yang lama gitu. Oke. Nah akhirnya kita membuat inovasi berupa reparasi pakaian bekas. Oke. Ya, jadi dari teman-teman misal pengen belajar, kita bisa belajar bareng-bareng karena kebetulan kami juga masih dalam tahap belajar ya. Iya. Kami dalam tahap belajar yang memiliki pakaian bekas bisa kita reparasi bersama dengan teknik shibori. Oke. Sayangnya saya nggak bawa contohnya ya ini. Nanti next ya Mas ya, Next, episode insya Allah. selanjutnya ya. Iya. Kita bawa contohnya langsung, nanti kita Iya. praktek gitu ya. Nanti kita praktek. Dan itu juga pasti ada hubungannya dengan pencemaran air lagi ya sebenarnya untuk pewarna ya. Iya, karena kan kita menggunakan bahan dengan pewarna alami. Kalau kita menggunakan bahan dengan pewarna kimia di perairan kita itu akan sulit terurai. Oke. Akan tetapi dengan pewarna alami akan membuat ini lebih mudah terurai dan membuat sungai kita lebih baik sih. Oke, dan nanti kita lanjut ngobrol dulu ya Mas ya. Kita istirahat dulu soalnya kayaknya sebelah suaranya Oke. kenceng. So pemirsa, kita istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Siang pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai, masih bersama dengan Mas Fei. Ya, Mas Fei, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang daur ulang baju. Iya. Itu tentang batik ya, pewarna Batik alami ya. reparasi baju bekas dengan Reparasi pewarna alami. baju bekas dengan pewarna alami. Berarti keren-keren dong Mas hasilnya ya. Ya. Berarti kita nanti bikin, bisa lihat. kita warna sendiri, kita batik Iya. sendiri, dipakai lagi sendiri gitu Betul, ya. betul. Kita prosesnya sih kita pembuatan ini ya, pewarnanya dulu ya. Jadi pewarna itu kita bikin dari campuran pasta indigo dengan gula kong dan campuran yang lainnya. Lalu kita diamkan selama 24 jam. Oke. Setelah itu di hari berikutnya kita siapkan pakaian yang kita reparasi, yang sudah kita shibori tentunya. Lalu kita proses pewarnaan. Oke. Dan proses pewarnaan ini kita celupkan dengan beberapa tahap. Oke. Karena kita celupkan, kita diamkan, lalu kita angkat lagi, kita biarkan oksidasi dulu. Setelah itu kita celupkan lagi, kita angkat lagi, biarkan oksidasi lagi, begitu terus. Setelah itu baru nanti kita jemur. Oke. Akan tetapi bukan dijemur di atas sinar matahari secara langsung. Jadi lebih bagus diangin-anginkan saja gitu. Oke, berarti ini juga ada edukasinya juga ya. Ada edukasinya untuk teman-teman juga. muda gitu, seumuran kita ya Mas ya. Iya, karena kan yang kita gunakan bahannya itu bukan dari bahan kimia. Kimia, benar-benar. Ya, kita menggunakan bahan alami dari indigo vera, Oke. dari daun ya berarti ya. Betul. Yang proses terurainya di lingkungan itu cukup mudah sehingga kita tidak mencemari lingkungan kita. Aman ya, yang Iya. penting ya, paling penting ya. Ekosistem sungai kan mungkin di situ ada kecebong, ada apa, kita nggak Ikan tahu. kecil-kecil Ikan gitu ya. kecil-kecil. Ya kan, yang mana juga ekosistem ya Mas Ekosistem. ya. Tuh. Dan juga ini Mas, aku penasaran nih, dari penanaman 2.500 mangrove, Mangrove itu ada olahan lanjutannya nggak sih dari si mangrove sendiri? sebetulnya berkaitan dengan olahan produk dari mangrove itu ada sih Mbak. Oke. Ya di Kelurahan Pokjape, Kelurahan Degayu, Oke. melalui PPEP Serikandi Prima itu sudah mengolah produk dari mangrove. Oke. Ya, ada produk sirup mangrove, permen mangrove, dodol mangrove, biting mangrove, sama stick mangrove. Oke. Jadi kita menggunakan mangrove dari jenis kapidada, ya. Kita olah buahnya, kita ambil sarinya, sehingga bisa kita gunakan untuk membuat sirup mangrove. Oh wow. Nah, dari mangrove jeruju juga, Iya. kita bisa olah untuk biting mangrove. Oke.
dan dodol mangrove dan lain sebagainya. Itu ada sih sebetulnya kalau olahan dari produk mangrove. Akan tetapi kami Kobar Pekalongan kita belum mengarah ke sana karena fokus kami untuk saat ini adalah memberikan edukasi, sama-sama kita belajar dengan generasi muda di Kota Pekalongan untuk lebih tahu yang sebenarnya kita hadapi berkaitan dengan perubahan iklim. Betul. Banjirnya bukan banjir biasa, Betul. penurunan muka tanah, kenaikan air laut, Benar. intrusi air laut ke dalam ini pedesaan yang membuat tumbuhan akhirnya tidak bisa beradaptasi karena airnya asin, ya kan? Betul. Akhirnya nggak ada ruang hijau di kita, di Betul. tempat kita. Nah, itu yang ingin kita sampaikan ke teman-teman semua. Jadi kita semua sama-sama belajar. Saya belajar, teman-teman yang lain juga belajar. Kita bareng-bareng belajar. Oke, karena masalah lingkungan memang sangat berkesinambungan ya, satu sama lain berhubungan Dan ya. kalau kita bergerak sendiri, ya nggak bisa. Lumayan ya berat lah ya, bukan Berat, lumayan lagi, iya. memang berat gitu. Harus bareng-bareng, baik kalangan muda maupun kalangan yang lain. Kalangan yang lainnya juga. Dan juga nih Mas, katanya nih Kobar kemarin juga sempat berpartisipasi di acara Country Exchange ya. Oh iya, Country Exchange ya. Kunjungan dari 22 negara ya yang didampingi oleh Adaptation Fund. Oke. Berkunjung di Kota Pekalongan. Kebetulan kemarin kami sebagai bisa dikatakan sebagai kofasilitator juga ya. Betul. Kami sebagai kofasilitator mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Ya, berarti itu ada kunjungan dari beberapa negara juga ya Iya, Mas ya? beberapa negara. Oke, itu berarti belajar tentang perubahan iklim juga kah? Iya, mereka melihat apa yang kita lakukan, bagaimana cara kita beradaptasi terhadap perubahan iklim, kemudian bagaimana gerakan pemuda di Kota Pekalongan ini bergerak dalam menghadapi perubahan iklim, dan langkah adaptasi apa yang kita lakukan. Itu kita saling berbagi saja sih. Kami belajar dengan mereka, mereka juga belajar dengan kami, sehingga kami dapat ilmu dari mereka, bisa kita adopsi ilmunya di sini untuk kita beradaptasi bersama gitu. Keren ya, seru ya Mas ya. Seru. Ternyata belajar iklim itu nggak cuma satu daerah aja. Nggak cuma satu Ternyata daerah. satu dunia. Iya. Pekalongan ini kan hanya salah satu, Betul. hanya salah satu pesisir yang terdampak perubahan iklim ya di Indonesia. Sebetulnya masih banyak, ada Demak, Semarang, iya. ya kan, dan lain sebagainya. Dan lainnya sebagainya. Pokoknya kita memang harus mulai dari diri sendiri Kita dulu. harus mulai dari lingkungan diri terdekat sendiri. dulu, harus peka dulu ya Iya. berarti ya Mas Dan ya? harus bareng-bareng. Betul. Selain diri sendiri juga kita harus mengajak yang lain. Betul. Dan mungkin ke depannya nih Mas, dari komunitas sendiri ini, ada rencana program yang baru mungkin atau kegiatan yang baru? Oke, dalam waktu dekat sih kita kita akan melaksanakan kegiatan youth camp lagi ya. Oke, youth camp lagi. Ya. Insya Allah di bulan Agustus, di pertengahan Agustus kita akan mengadakan youth camp ulang Oke. dengan tema tata kelola air dan banjirop di Kota Pekalongan. Tentang air dan banjirop ya. Iya, Dan ini tata masalah kelola utama air dan kayaknya ya banjirop. Mas. Iya, ini permasalahan utama, dan insya Allah kami akan menghadirkan Ketua DPR di Kota Pekalongan. Jadi kita bisa langsung bisa ngomong langsung, menyampaikan unek-unek aspirasinya gitu ya. kita Unek-uneknya, sebagai betul, pemuda. Bagaimana sih pemuda ini melihat isu lingkungan yang terjadi di Kota Pekalongan, dan bagaimana nanti tanggapan dari anggota dewan dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau untuk acara youth camp sendiri, Betul? itu ada syaratnya nggak sih Mas? Kalau dari anak-anak luar komunitas mungkin pengen ikut gitu. Sebetulnya youth camp ini kan untuk yang ini kita khususkan untuk kalangan mahasiswa di Kota Pekalongan ya. Karena tema pembahasannya juga cukup berat ya, ini tata kelola air dan banjirop ya. Betul. Ya, jadi kita ajak sih mahasiswa di Kota Pekalongan. Jadi teman-teman yang pengen mendaftar diperbolehkan melalui link yang tersedia di Instagram Kobar. Oke, Instagramnya apa tuh Mas? Kobar Pekalongan. Kobar Ya, di searching Pekalongan. saja Kobar Pekalongan, nanti ada konten yang berkaitan dengan pendaftaran youth camp. Oke, kalau dari acara kegiatan sendiri nih Mas, itu emang tiap kegiatan temanya beda-beda ya? Iya, setiap kegiatan kita temanya berbeda. Oke. Kalau yang di bulan Maret kemarin kita dengan tema Trust Interest. Kalau bulan ini kita fokuskan pada tema tata kelola air dan
dan banjirop. Oh, oke, berarti memang harus satu-satu pembahasannya ya. Satu-satu Karena pusing banget kalau bareng-bareng. dicampur ya. Benar. Kita kemarin belajar sampah saja sudah wah, sampahnya kayak gitu, bagaimana pengolahannya. Ini kan sudah membuat pikiran ini ya. Betul. Apalagi ini tentang tata kelola air, di mana air di Kota Pekalongan ini kita kekurangan air bersih ya. Kita kekurangan air bersih. Oke, itu berarti acaranya memang Kobar sendiri yang Sebetulnya kami Laksanakan? dengan kemitraan sih, Oke. ya. Kami sebagai sebagai kepanitiaan nanti kita dukungan dari kemitraan, adaptation fund, dan juga tentu pemerintah Kota Pekalongan. Oke, jadi selain ada aksi nyatanya juga, berarti Kobar ada kampanye juga ya Mas? Ada katanya ya? kampanyenya juga. Oke, Ya. biasanya kampanye melalui apa sih? Campaign kita melalui sosial media, Oke, karena sosial media. massa ini kan cepet banget ya. Kita upload satu informasi, semua bisa langsung tersebar ya. Oke, Melalui media sosial, juga melalui gerakan-gerakan pelestarian lingkungan seperti penanaman mangrove. Kita terbuka penanaman mangrove siapapun yang mau ikut. Kemudian penanaman pohon bintaro juga, kita juga terbuka, dan bersih-bersih lingkungan kita juga terbuka. oke, berarti sudah ada Sudah ada hal-hal yang aksinya. bagus gitu ya? Iya, iya. Berarti- Dan ke depan kita pengen edukasi tentang perubahan iklim ini juga kita lakukan di tingkat sekolah-sekolah. Oh, oke. Jadi harapan kami semoga ini akan tercapai. Harapan kami adalah ada kegiatan berupa Kobar Goes to School. Kobar Goes to School. Ya, Kobar Oke. Goes to School. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah tingkat SMA ya, Mbak ya, tingkat SMA. Kita membuat kegiatan yang isinya tentang edukasi perubahan iklim Oke. di tingkat sekolahan. Oh, oke. Jadi nanti outputnya teman-teman di sekolah ini lebih paham apa yang kita hadapi, Betul. banjir dan kerusakan lingkungan lainnya, dan teman-teman di sekolahan nanti juga bisa melakukan aksi tingkat sekolah Oke. seperti pilah sampah dari sekolah, Betul. atau penanaman tingkat sekolahan, atau aksi-aksi yang lain yang membuat pelajar di Kota Pekalongan itu lebih sadar tentang apa yang sebenarnya kita hadapi. Berarti mereka sudah bisa memulai aksinya dari lingkungan terkecil. Dari lingkungan terkecil, di sekolahnya, Sekolahnya dulu, di rumahnya di nanti rumah, juga, betul. iya. Betul. Tapi kalau misalnya teman-teman nih pengen gabung ke komunitasnya sendiri, bisa nggak sih Mas? Oh, sangat terbuka kami. Sangat terbuka, ya? Siapapun teman-teman pemuda di Kota Pekalongan, mari kita bareng-bareng kita ke Kobar Pekalongan, kita melakukan aksi bersama untuk Kota Pekalongan. Oke. Kita terbuka tanpa memandang kamu siapa Betul. ya. Oke nih Mas, berarti kan kalau Kobar sendiri juga sudah ada dukungan ya dari pemerintah sendiri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, coba bisa di-spill nggak sih Mas, mungkin kebijakan dari pemerintah ini sudah cukupkah atau belum nih kalau menurut Mas Wei? Tentang perubahan Aduh. iklimnya nih. Pemerintah kita ini kan mendukung ya kegiatan yang yang ada upaya Betul. untuk memperbaiki lingkungan kita ya. Ya ini kan salah satu kegiatan ini kan kegiatan yang membuat masyarakat ini lebih tahu tentang perubahan iklim, Betul, ya betul. kan. Nah, itu artinya pemerintah juga sejalan dengan program-program kita sebagai komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Betul. Jadi pandangan kami terhadap pemerintah sih, pemerintah welcome banget terhadap siapapun yang ingin Pekalongan ini lebih baik. Oke. Ya. Jadi so far good ya, so Ya. far so good ya. Ya, Ya apa nih Mas? iya good banget Iya, lah. good banget. Tapi kalau dari Mas Wei sendiri nih, yang sudah tergabung dengan komunitas dari awal terbentuk berarti ya Mas ya. Gimana so far dengan perjalanannya membahas tentang banjir, mangrove dan segala macam, dan sudah ada perubahan nih sampai detik ini nih, gimana tuh Mas? Ya, perubahan dari bentuk di Kota Pekalongan sih kita belum ada ya Mbak ya. Oke. Maksudnya belum secara signifikan terlihat, akan tetapi memang kita mulai dari penjaringan generasi muda. Memang kita baru di tahap edukasi saja, akan tetapi aksi-aksi yang langsung ke lingkungan kan kita hanya baru di penanaman mangrove. Betul. Ya kan, lalu batik dengan pewarna alami, baru itu. Nah, ke depan sih kita berharap
apa yang kita lakukan itu benar-benar menjadi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekalongan. Betul, oke. Sehingga melalui Kobar Pekalongan kita ada kayak kita memberikan hal yang terbaik untuk Kota Pekalongan yang dijadikan suatu kebijakan dalam menjalani kehidupan di Kota Pekalongan ini. Oke, berarti memang sudah ada sangkut pautnya juga dengan sesama Iya. stakeholder, komunitas, Ya, ya insya kesadaran Allah. semuanya. Semoga ke depan lebih banyak lagi yang mendukung kami, sehingga kami akan terus berinovasi, kami akan terus belajar, kami akan terus melakukan yang terbaik untuk Kota Pekalongan tercinta ini. Oke, Pekalongan yang tercinta ini. Terakhir deh Mas, terakhir nih. Ya, Mungkin pertanyaan yang umum ya, kenapa sih anak-anak muda tuh harus aware gitu dengan perubahan iklim? ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya Mbak ya, kalau kita diam Pekalongan tenggelam ya. Betul. Itu kalau kita diam Pekalongan tenggelam. Jadi anak-anak muda harus benar-benar tahu, harus benar-benar beraksi untuk Pekalongan. Kalau kita diam, perubahan iklim akan semakin parah. Betul. Kalau kita ada gerakan bersama yang peduli terhadap lingkungan, setidaknya kita memperlambat. Oke. Kalau di berita kita ada prediksi Pekalongan tenggelam tahun 2035, kita setidaknya memperlambat. Oke. Syukur-syukur jangan sampai ya, terjadi. Mas, ya, Itu benar. harapan sih, Mbak. Oke. Berarti memang dari sekarang kita harus Dari sekarang mengurangi kita harus hal-hal yang tidak mengurangi hal- diinginkan gitu Betul, ya. betul Harus sekali. peka juga. Mengurangi resiko. Mengurangi resiko, Iya. betul sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Faye Sama-sama. sudah mau ngobrol-ngobrol di Expose kali ini. Dan Terima mungkin kasih. kalau ada kegiatan lain bisa di-post di Instagram Mas. Betul, Ya? ya insya Allah. Nanti kami kerjasama dengan Batik TV juga kalau kami ada kegiatan. Oke, boleh Iya. Mas. Jadi biar bisa sama-sama belajar juga Sama-sama pastinya, belajar, Mas ya. betul. Oke, terima kasih sekali Mas Faye. Nggih, sama-sama. Dan juga Terima kasih pemirsa kayak juga. kita harus pamit dulu ya Mas Nggih, ya. nggih. Karena sudah lumayan lama kita ngobrol-ngobrol di sini dan hawanya juga semakin Semakin panas. semakin hangat, semakin panas. Oke, dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Expose, dan Lia pamit serta Mas Faye juga pamit. Sampai ketemu lagi di Expose episode berikutnya.